Cinta coba kau pahami, ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. A few moments later. A. Faktor penghalang organisme. 1. Penghalang geografi. Penghalang geografi adalah keadaan fisik lapangan dan faktor geografi lain yang menghalangi aliran gen antar populasi. Penghalang geografi merupakan penghalang dalam bentuk kondisi muka bumi seperti gunung, padang pasir, dan laut. Yang kedua, penghalang reproduksi. Penghalang reproduksi merupakan penghalang dalam bentuk tidak terjadinya interhibridasi atau perkawinan di antara organisme. Yang ketiga, faktor penghalang endemis. Penghalang endemis merupakan penghalang dalam bentuk kekhasan organisme akibat menghuni daerah khas pula. Kekhasan ini terjadi akibat adanya penghalang reproduksi yang mencegah terjadinya interhibridasi dengan organisme lain di luar wilayah biografi tersebut. Sebaran flora di Indonesia. Indonesia sebagai negara tropis mempunyai luas hutan tropis dengan urutan kedua setelah hutan tropis Amazon. Dengan wilayah yang cukup luas, Indonesia memiliki jenis ragam flora yang banyak dan perlu dijaga kelestariannya. Perwilayahan flora di Indonesia. Yang pertama, flora pada bagian paparan Sunda memiliki ciri-ciri seperti yang pertama bersifat heterogen, yang kedua keberagaman tumbuhan kayu yang berharga seperti jati, meranti, keruing, mahoni, dan lain sebagainya, dan selalu hujan sepanjang tahun. Yang kedua, flora pada wilayah paparan Sahul. Ciri-cirinya yang pertama didominasi jenis palem-paleman seperti sagu dan nipah. Ada pula jenis pohon berkayu seperti marbabu dan damar. Vegetasi yang tumbuh di kawasan perbukitan didominasi pohon konifer. Dan yang ketiga, flora pada wilayah peralihan. Ciri-cirinya daunnya cenderung kecil dan bertubuh pendek. Kemudian yang kedua, tumbuhannya kecil. Pembagian perwilayahan flora di Indonesia yakni dipisahkan oleh dua garis, yaitu satu garis Zolliger, yaitu garis yang melalui Selat Makassar berbelok ke timur sampai ke Pulau Buru, lalu menekuk ke arah barat daya sehingga sejajar Pulau Timur. Fungsinya sebagai pembatas antara kawasan Indonesia bagian timur dan mempunyai kemarau panjang dan pendek. Kemudian yang kedua adalah garis Wallace, adalah garis yang ditarik dari utara melalui Selat Makassar sampai ke Selat Lombok, berfungsi sebagai pembatas antara daerah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. 1. Indonesia bagian barat atau Asiatis. Tersebar melalui Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri khas fauna di wilayah ini terdapat mamalia besar seperti orangutan, gajah, badak, dan harimau. Selain itu, ada juga loh burung-burung bersuara merdu dan berbagai jenis ikan air tawar seperti burung beo, ikan nila, lele, dan bawal. Selanjutnya, fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Wilayahnya meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ciri khas faunanya yaitu banyak terdapat hewan-hewan endemik. Artinya hewan tersebut tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya komodo, ikan duyung, babi rusa, dan anoa. Dan selanjutnya fauna Indonesia bagian timur atau fauna australis. Disebut sebagai fauna australis karena letaknya yang dekat dengan benua Australia. Wilayahnya meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Ciri khasnya banyak hewan-hewan berkantong dan burung-burung berwarna indah. Contohnya kanguru, walabi, cendrawasih, dan kasuari. Sebaran hutan di Indonesia. 1. Hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah dan lembab. Yang kedua, hutan musim atau monsoon forest adalah hutan yang dipengaruhi oleh pengaruh musim. Yang ketiga adalah hutan sabana. Hutan sabana merupakan hutan yang berlokasi di kawasan atau daerah gersang dengan jumlah pohon yang sedikit. Dan yang terakhir adalah hutan bakau. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh
pasang surut air laut. Cukup sekian video pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.